Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan serangkai juga dengan salawat kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga anak bapak seluruhnya dalam kondisi sehat, tetap bersemangat, menjaga kesehatan. Dan paling penting pesan dari bapak yang pertama adalah tetaplah melaksanakan sholat 5 waktu dan membaca Al-Quran. Kali ini kita akan mempelajari pelajaran Al-Quran hadis. Di dalam buku Al-Quran hadis itu, di bab pertama bertemakan Al-Quran adalah wahyu Allah. Dan Al-Quran itu memang diturunkan oleh Allah kepada baginda Rasul melalui dari malaikat Jibril. Mukjizat untuk baginda Rasulullah SAW. Dan sebagai petunjuk bagi kita, Al-Quran menjadi pedoman hidup kita. Al-Quran adalah landasan hukum-hukum kita. Maka dari itu bangunlah kecintaan kita kepada Al-Quran. Dari tema ini kita akan membahas beberapa poin penting di dalamnya. Tapi sebelum itu, ikuti petunjuk buku nanti yang Bapak bagikan. Di situ yang pertama adalah kita diajak untuk merenung. Kemudian kita diajak untuk mengamati gambar yang ada di dalam buku. Setelah itu, kita akan membahas beberapa poin yang berkaitan tentang judul Al-Quran adalah wahyu Allah. Dan kita harus serius belajarnya, karena Al-Quran bagian dari iman kita. Karena tadi disebutkan bahwa Al-Quran adalah pedoman. Al-Quranu dusturuna. Maka kepada Bapak nanti harus membacanya hingga selesai. Nah, poin apakah yang pertama yang mau kita bahas? Maka yang pertama adalah pengertian Al-Quran secara etimologi. Apa itu etimologi? Secara bahasa. Nanti di situ ada beberapa ulama menyampaikan definisi Al-Quran secara bahasa. Kemudian Al-Quran definisi secara istilahnya yang disampaikan juga ada beberapa ulama disebutkan di dalam buku tersebut. Baca dengan seksama. Itu yang poin pertama yang mau kita bahas. Dan yang kedua adalah poin kedua yang mau dibahas tentang nama-nama Al-Quran. Contohnya Al-Kitab. Al-Quran memiliki nama, salah satu diantaranya Al-Kitab. Itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga adalah perilaku Quran. Artinya, mampukah kita menjadikan Al-Quran sebagai perilaku di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang ketiga. Selanjutnya kita akan melakukan diskusi di kelas presentasi di kelas 10 yang sudah Bapak sediakan. Tunggu aja arahan dari Bapak pukul berapa kita akan untuk berdiskusi. Nanti kalian tinggal melihat informasinya di dalam grup. Nah, selesai kalian membacanya, tugas selanjutan adalah rangkuman apa yang kalian baca dari materi tersebut. Dan yang terakhir adalah tugas yang tertera di dalam buku di lembaran terakhir. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mungkin itu aja yang dapat Bapak sampaikan, dan semoga dapat diberi kemudahan juga untuk mempelajarinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.